Nah, datanglah pagi hari tanggal, masih ingat? Tanggal? Ya Allah, kelarin ini bulan wingi kok. Tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Hari, belum disebutkan, hari Jumat. Hari Jumat. Datanglah hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Dua pasukan sudah berhadap-hadapan. Biasanya tradisi perang di zaman itu sebelum pertempuran besar ada duel. Ada duel. Majulah 3 orang dari kaum musyrikin. 3 orang itu, satu namanya Utbah. Siapa? Utbah. Yang kedua, saudaranya Utbah namanya Syaibah. Siapa? Syaibah. Dan yang ketiga namanya Al-Walid bin Utbah. Anaknya siapa? Utbah. Berapa kaum musyrikin? 3. Siapa? Utbah, Syaibah, Al-Walid. Ketika 3 orang kaum musyrikin maju untuk nantang duel, keluarlah dari pasukan kaum muslimin 3 orang. 3 orang itu semuanya dari golongan Ansor. Semuanya dari golongan Ansor. 3 orang itu, satu namanya Auf. Lengkapnya Auf ibnul Harith. Satu Auf. Yang kedua namanya Muawwidh. Sinten? Muawwidh. Dan yang ketiga Abdullah ibnu Rawahah. Abdullah ibnu Rawahah. Coba diulangi. Siapa pertama? Auf. 2 Muawwidh. Yang ketiga Abdullah bin Rawahah. Ketika 3 orang dari kaum muslimin maju, maka orang-orang musyrikin Quraisy yang nantang duel itu bertanya, "Man antum?" Kalian ini siapa? Maksudnya kalian ini dari golongan mana? Golongan di sini bukan maksudnya golongan kaum muslimin, ya jelas mereka kaum muslimin. Kalian dari golongan mana? Kata 3 orang ini, kami dari golongan Ansar. Kami dari golongan Ansar. Begitu mendengar lawannya dari golongan Ansar, dari orang-orang Ansar, orang-orang penduduk Madinah, maka 3 orang ini mengatakan, "Malana bikum min hajah." Kami enggak ada urusan sama kalian. Kami enggak ada urusan sama kalian. Kemudian mereka mengatakan, "Akuffa'u kiram." Yang kami inginkan adalah orang-orang yang sederajat dengan kami. Orang-orang mulia. Maksudnya adalah dari kaum Quraisy. Ya. Maka ada salah seorang dari musyrikin mengatakan, "Ya Muhammad, akhrij ilaina akuffa'ana min qaumina." Wahai Muhammad, keluarkan orang-orang yang sama dengan kami, yang sederajat dengan kami, dari kaum kami. Maksudnya dari orang-orang Quraisy. Maka begitu mendengar perkataan seperti itu, Nabi SAW bersabda, "Kum ya Ubaidah ibn al-Harith." Ubaidah ibn al-Harith berdiri. Ini berarti lawan pertama. Yang kedua,
qum ya Hamzah. Siapa? Hamzah, pamannya Nabi SAW. Baru yang ketiga, qum ya Ali. Wahai Ali, berdirilah engkau. Berarti lawannya sekarang 3 orang juga. 1, siapa tadi? Ubaidah. Yang kedua, Hamzah. Yang ketiga, Ali. 3 orang ini mungkin nggak terlalu dengar suaranya, maka mereka berkata, Man antum? Kalian siapa? Mungkin pakai apa? Pakai penutup, jadi mereka nggak kenal. Ya. Maka masing-masing pun memperkenalkan dirinya. Saya Ubaidah, kata Ubaidah. Saya Hamzah, kata Hamzah. Saya Ali. Maka kemudian mereka mengatakan, Na'am akuffa'u kiram. Ya, ini baru sederajat. Maka Ubaidah pun, dan ini yang paling muda dari 3 utusan kaum muslimin, yang paling muda Ubaidah pun berdiri untuk melawan Utbah. Jadi lawannya Ubaidah siapa? Utbah. Hamzah melawan Syaibah. Dan yang terakhir Ali melawan Al-Walid. Masing-masing sudah ketemu lawannya. Kita ulangi. Ubaidah lawannya siapa? Utbah. Kemudian Hamzah lawannya Syaibah. Dan yang ketiga Ali lawannya Al-Walid. Mulailah duel. Hamzah gak lama langsung lawannya KO, mati. Hamzah dilawan. Nah, berarti yang mati pertama siapa tadi? Syaibah. Ali gak lama juga, babat bers habis. Al-Walid. Nah, yang terakhir siapa? Ubaidah. Ternyata antara Ubaidah dengan lawannya yaitu Utbah ini seri. Sama-sama terluka parah. Sama-sama terluka parah. Bahkan Ubaidah ini sampai kakinya putus. Sampai kakinya putus. Ketika draw, ya, maka majulah Hamzah dan Ali membunuh Utbah. Berarti yang menang dalam duel itu adalah kaum muslimin. Dibawalah yang terluka yaitu Ubaidah ke dalam pasukan kaum muslimin dalam keadaan kakinya hilang, sudah terpotong, masih hidup, dirawat. 4 hari kemudian meninggal dunia. 4 hari kemudian meninggal dunia dalam perjalanan pulang ke Madinah. Tapi intinya duel itu dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin. Wah, suasana panas itu. Suasana panas. Kaum musyrikin begitu melihat jagoannya semuanya KO, marah mereka. Dan langsung menyerbu seragam, langsung semuanya langsung 1000 itu langsung maju. Memang sudah nggak pakai strategi lagi mungkin, sudah jengkel ya. Dan inilah salah satu titik awal kekalahan kaum musyrikin. Karena mereka terbakar emosinya, langsung 1000 itu maju semuanya. Sedangkan Nabi SAW pesan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, kalian jangan maju, kalian tetap di tempat, kecuali aku perintahkan. Hadapi mereka di tempat kalian. Seandainya kita terkepung, maka pasukan pemanah siap-siap untuk memanahi orang-orang yang mengepung kita. Strategi. Ya. Kalau kaum musyrikin mereka berdasarkan emosi. Ya. Dan Nabi SAW saat itu betul-betul memimpin sendiri pertempurannya. Nanti kita akan jelaskan bagaimana Nabi SAW ikut berperang. Sambil beliau SAW memotivasi para sahabatnya.
untuk berperang dengan penuh kesabaran, dengan penuh keteguhan. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, la yuqatiluhumul yawma rajulun fayuqtalu sabiran muhtasiban muqbilan ghaira mudbirin illa adkhalahu Allahul jannah. Demi Allah, seandainya ada di antara kalian yang hari ini dia berperang melawan kaum musyrikin, kemudian dia terbunuh dalam keadaan dia bersabar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan penuh keberanian, dia pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Qumu ila jannatin 'arduhas samawati wal ard. Ayo bangkitlah kalian untuk mengejar surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Mendengar motivasi yang disampaikan oleh Nabi SAW, ada seorang sahabat namanya Umair. Siapa? Umair. Saat itu beliau lagi sarapan kurma. Sarapan kurma. Ya. Kurma itu mendoan, kupat, pisang kopi, ya, kurma. Ya. Cuma berapa butir kurma. Dan belum selesai sarapannya, baru satu atau dua gitu. Masih ada beberapa butir kurma. Kemudian dia mengatakan, bakhin, afama baini wa baina an adkhul al-jannah illa an yaqtulani haula. Apakah jarak antara aku dengan surga? Apakah jarak antara aku dengan surga cuma aku terbunuh di tangan mereka? Aku berperang melawan mereka sampai aku terbunuh? Ini jaraknya dekat sekali gitu loh. Maka beliau pun tidak menyelesaikan sarapannya. Beliau masukkan kurma sisanya itu, kemudian beliau pun maju berperang sampai beliau terbunuh di medan pertempuran. Sudah, Nabi SAW mengatur strategi kembali ke mana? Tenda komando ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan di tenda komando itu Nabi SAW tetap berdoa kepada Allah. Dan beliau di antara doa yang beliau panjatkan kepada Allah, Allahumma in tuhlik hadhil isabatal yawm la tu'bad. Ya Allah, seandainya hari ini pasukan kaum muslimin kalah, seandainya mereka terbunuh, bisa-bisa engkau tidak disembah di muka bumi ini ya Allah. Terus beliau berdoa sambil mengangkat kedua tangannya. Saking tingginya beliau mengangkat kedua tangannya sampai serban yang ada di pundak beliau itu terjatuh. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menemani Nabi SAW merasa kasihan dengan Nabi SAW. Karena Nabi berdoa terus, ya, diulang. Sampai Abu Bakar As-Siddiq berkomentar, wahai Rasul, cukup wahai Rasul. Allah pasti akan kabulkan permintaanmu wahai Rasul. Sebagian dari doamu saja ini sudah cukup. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongannya kepadamu dan kepada kaum muslimin. Sambil Abu Bakar ngambil serban Nabi SAW yang terjatuh, kemudian diselempangkan lagi di pundak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sedang berdoa itu, Nabi SAW sesaat ngantuk, sesaat saja. Ya. Sesaat terkantuk, kemudian beliau SAW sadar, terbangun dari kantuknya. Kemudian beliau berkata, absyir ya Abu Bakr. Abu Bakar, ada kabar gembira. Ada kabar gembira. Jadi ngantuknya Nabi SAW tadi dapat wahyu. Ya. Bukan seperti. Nah, ngantuknya ini yang sebagian enggak. Ya. Nabi SAW ngantuk tadi itu dapat wahyu. Ya. Dan manusiawi seandainya kalaupun enggak dapat wahyu, ngantuknya pun manusiawi. Semalam beliau sholat terus, ya, sampai pagi. Maka Nabi SAW mengatakan, absyir ya Abu Bakrin, kabar gembira wahai Abu Bakar, ataka nasrullah,
pertolongan dari Allah telah datang. Hadza Jibrilu akhidhun bi'anani farasihi yaquduhu. Itu ada Jibril. Ada malaikat Jibril sedang menaiki kudanya. Ala thanayahun naqa'. Aku melihat ada debu yang berterbangan di sekeliling kuda yang dinaiki oleh Jibril. Betul, Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan buat kaum muslimin dengan malaikat, dan jumlahnya 1000 malaikat. Itu Allah ceritakan dalam surat Al-Anfal ayat 9 sampai 10. Surat apa? Al-Anfal. Dari tadi Al-Anfal, nanti Al-Anfal lagi. Banyak Al-Anfal ini. Ayat tentang pertempuran di Badar. Ayat berapa tadi? 9 sampai 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah ketika kalian berdoa memohon bantuan dari Allah, fastajaba lakum. Kemudian Allah ijabahi doa kalian. Allah kabulkan permintaan kalian. Anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Allah berfirman, sungguh aku akan bantu kalian dengan malaikat 1000 malaikat. Dan mereka datang secara berombong-rombongan. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra. Allah jadikan pertolongan ini sebagai busyra. Apa busyra? Kabar gembira. Walitatma'inna bihi qulubukum, dan supaya hati kalian ini tenang. Wa man nasru illa min indillah. Pertolongan itu hanya dari Allah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Diceritakan tentang kejadian bala tentara malaikat itu dalam Sahih Muslim. Ada seorang pasukan dari kaum muslimin sedang duel, ya, sedang berperang melawan musyrik. Dan pertempurannya sengit, ya, imbang, ya, antara muslim ini dengan musyrik. Tahu-tahu pasukan tentara muslim ini mendengar ada suara pecut, cetar. Dan dia mendengar ada suara yang mengatakan aqdim haizum. Majulah kudaku. Dan dia nggak ngelihat mana. Tentu ada suara gitu aja. Kemudian dia mendengar ada suara apa tadi? Cemeti, cetar. Ya. Tahu-tahu dia ngelihat musyrik yang ada di hadapannya sudah terkapar. Hidungnya hilang. Dan mukanya gosong. Ya. Mukanya gosong. Muslim ini dari golongan Ansar. Setelah peperangan atau saat peperangan dia datang menemui Rasul SAW. Cerita kejadian yang tadi beliau alami. Maka Nabi SAW mengatakan, "Dzalika min madadis sama'is tsalitsah." Tadi suara tadi itu adalah bantuan dari langit ketiga. Maksudnya malaikat yang tinggalnya di langit ketiga. Seorang sahabat lagi namanya Amr Al-Mazini. Beliau mengatakan, aku ketika peperangan itu siap-siap untuk menebas seorang musyrik. Tahu-tahu kepalanya lepas duluan katanya. Tahu-tahu kepalanya lepas duluan. Sebelum dia membacokkan pedangnya, maka beliau pun lantas mengatakan, "Wah, ini memang aku dibantu. Ya, ada pasukan lain." Kejadian yang lain, Al-Abbas
ya, Al-Abbas, paman Nabi SAW. Saat itu masih berada di safnya kaum musyrikin. Al-Abbas ini tertawan.